Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahillazi akraman zakarahu bikaramatin wa an'ama alaihim bi anwa'in ni'am wal majiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tagurannakumul hayatud dunya. Shadaqallahul maulanal adim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam ini kita masih dilimpahkan rahmat, dilimpahkan hidayah taufiknya, sehingga dikumpulkan dalam majlis belajar rutin, majlis ilmu, yaitu kitab Al-Hikam. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengkaji kitab ini, mudahkan kami untuk memaham kitab ini, dan mudahkan kami untuk mengamalkan kitab ini. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana, amin. Kita lanjutkan ke hikmah 230. Barusan dibaca dulu zikir agar kita dikosongkan hatinya, agar masih ada terang-terang hati, sehingga nyambung dengan kitab Al-Hikam ini. Semoga bisa merasakan betapa lezatnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alima annaka la taqbalun nushal mujarrad fadawwaqaka min dawatiha ma yashulu alaika wujudu firaqiha. Itu judulnya di hikmah yang ke-230. Dia, Allah, mengetahui bahwa engkau tidak bisa menerima hanya nasihat. Allah mengetahui bahwa kita tidak bisa menerima hanya nasihat. Fadawwaqaka min dawatiha. Maka Allah rasakan kepada engkau dari rasa dunia sesuatu yang mudah kepada engkau, adanya perpisahan dengan dunia. Itu judulnya di hikmah yang ke-230. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qad alimal haqqu ta'ala annaka ayyuhal murid la taqbalun nushal mujarrad bi anna dunya mahalul masaib wa mahalul ahzan wa mahalul amrad wa darul gurur. Qad alima, sungguh Allah telah mengetahui
bahwa sesungguhnya engkau, wahai murid, murid itu adalah orang-orang yang dalam segala hal bidang apapun ada dia keinginan sampai kepada Allah. Murid itu adalah orang-orang yang bercita-cita ingin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan, Allah telah tahu tentang keadaan engkau. La taqbalu nushal mujarrad. Engkau itu tidak menerima nasihat saja. Jadi kalau dinasehatin, kita itu kadang tidak cukup dengan nasihat. Bi'ana dunya mahalul masoib. Allah menasehat kita, dunia itu tempat musibah. Wa mahalul ahzan. Dunia itu tempat kesedihan. Kesedihan-kesedihan adanya di dunia, musibah-musibah adanya di dunia. Wa mahalul amrod, tempatnya penyakit-penyakit adanya di dunia. Wa darul gurur, dan dunia itu adalah tempat tipuan. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah ada kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu semata. Fala tagurannakumul hayatud dunya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, janganlah terpedaya kamu oleh kehidupan dunia. Nah, itu adalah nasihat-nasihat dari Allah. Nasihat-nasihat dari Allah disampaikan kepada kita. Yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an, disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya tentang keburukan dunia, tentang dunia tempat musibah, dunia tempat sedih, dunia tempat penyakit, dunia tempat tipuan. Terkadang kita tidak cukup dengan dinasehatin begitu. Contoh, kita mengumpulkan harta, terus dikumpulkan harta. Siang malam kita mengumpulkan harta, ujung-ujungnya rugi, bangkrut lagi. Atau ujung-ujungnya mati kita, hartanya belum bisa dimanfaatkan. Atau kita makan makanan yang enak, dengkul lah segala macam dimakan, keenakan di dunia kita makan, ujung-ujungnya penyakit, kena kolesterol, darah tinggi, asam urat. Nah, tempat penyakit. Berteman dengan siapapun kita, saling akrab, dekat banget, lalu ujung-ujungnya yang tadinya orang yang paling kita sukai, orang yang paling kita sayangi, ternyata banyak sekali yang akhirnya jadi musuh paling bebuyutan. Nah, itulah dunia. Dunia yang ujungnya itu tentu akhirnya itu pasti keburukan yang didapatkan. Itulah tipuan dunia. Allah jelaskan di dalam nasihatnya. Allah jelaskan di dalam nasihat-nasihat di Al-Quran. Tetapi Allah Maha tahu bahwa kita itu tidak bisa menerima kalau hanya dinasihat. Seperti anak kecil. Nah, jangan kamu hujan-hujanan, nanti sakit. Kalau sakit itu ntar ke rumah sakit, repot, begini. Terkadang anak kita pun tidak cukup dengan dinasihat. Nah, oleh karena Allah tahu kita itu tidak cukup dengan hanya dinasihat, fadawwaqaka kazalika, kata Syekh Ibnu Athaillah, maka Allah rasakan kepadamu nasihat-nasihat itu. Allah buktikan nasihat-nasihat itu pada diri kita. Datanglah kita sakit, datanglah kita rugi dalam usaha, datanglah kesedihan-kesedihan, datanglah kepedihan-kepedihan. Akhirnya yang tadinya hanya mendengar nasihat, doang dalam Al-Quran. Kata Al-Quran tadi dikatakan,
Nasihatnya adalah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah ada kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu saja. Dinasihat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tagurannakumul hayatud dunya. Janganlah terperdaya kamu oleh kehidupan dunia. Nasihat doang kita dengar, kita tidak cukup dinasihat-nasihat begitu saja. Lalu pada waqokal kadzalik, Allah berikan rasa, diberi merasakan bagaimana musibah itu, bagaimana sakit itu, bagaimana kesedihan-kesedihan itu yang Allah nasihatkan melalui Al-Quran, Allah nasihatkan melalui hadis-hadis Rasulullah, yang tadinya hanya nasihat saja, terkadang Allah berikan rasa itu. Suatu saat kita ketemu rugi usaha, suatu saat kita banyak susah, banyak masalah, suatu saat kita sakit. Itu Allah hanya untuk mempertegas nasihat bahwa benar adanya, bahwa apa yang dinasihatkan oleh Allah itu, bahwa dunia tempat tipuan, bahwa dunia adalah yang pertamanya yang jangan terperdaya kamu dengan kehidupan dunia. Karena apa? Karena dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Nah, yang tadinya Allah hanya menasihat saja, tetapi karena Allah tahu kita itu nggak cukup dinasihat, satu saat Allah berikan, rasakan ini sakit, rasakan ini rugi, rasakan ini kesedihan, sakit, rugi. Itu adalah untuk mempertegas nasihat bahwa benar apa yang dinasihatkan oleh Allah itu. Liyashula alaika firaquha wa zuhduha fiha, agar mudah kepada engkau pisah dari dunia itu dan zuhud dengan negeri dunia itu. Allah berikan nasihat, buktikan Allah nasihat-nasihat itu agar supaya apa? Supaya kita itu mudah berpisah dengan dunia, dan supaya kita itu benar-benar zuhud dalam dunia. Benar-benar kita hati ini tidak ada cinta dengan dunia. Jadi adanya sakit adalah nasihat. Yang tadinya nasihatnya hanya di dalam Al-Quran, sakit itu adalah mempertegas apa yang Allah firman-firmankan di dalam Al-Quran. Sakit itu adalah mempertegas nasihat Allah. Rugi itu adalah mempertegas nasihat Allah. Keburukan-keburukan di dunia ini adalah mempertegas nasihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah mempertegas nasihat itu dengan kita terkadang diberikan merasakan dari nasihat itu, supaya kita mudah berpisah dengan dunia, dan supaya kita zuhud terhadap dunia, supaya hati kita tidak ada bersandar ke dunia, hati kita tidak ada bergantung ke dunia, hati kita tidak ada mencintai dunia. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah LFM yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan hikmah yang ke-230 ini. Wazalika lil haqiqah rahmatun lil muridin. Dan itu semua, datangnya musibah, datangnya kesedihan, datangnya penyakit, datangnya duka saat di dunia ini, rahmatun lil muridin, itu adalah rahmat bagi para muridin. Muridin itu adalah orang yang ada keinginan sampai kepada Allah. Rahmatun lil muridin. Jadi kalau bukan muridin bukan rahmat. Gitu. Jadi ibaratnya, ibu-ibu, bapak-bapak, jika seseorang itu akan masuk satu pekerjaan, akan masuk suatu sekolah, tentunya dia sebelum masuk, dia ada tes, ada ujian. Kalau dia masuk ke perguruan, kalau dia masuk ke pendidikan kepolisian atau militer, kalau tidak ada tes, tidak ada ujian,
kita tidak dipanggil tes, berarti kita menandakan tidak diterima. Betul ibu-ibu ya? Kalau yang mau diterima itu suka dipanggil nggak ibu? Dipanggil kan? Ya, dipanggil. Nah, dipanggil. Begitupun seorang muridin yang mendaftarkan diri ingin ma'rifat kepada Allah. Seorang muridin yang mendaftarkan diri ingin sampai segala amal ibadahnya kepada Allah. Ingin sampai hidupnya ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia diterima oleh Allah, dia akan mendapatkan ciri penerimaan itu. Dengan apa? Dengan tes, dengan ujian. Jangan kaget, jangan heran jika seorang muridin yang benar-benar hendak ma'rifat kepada Allah, jika datang ujian-ujian, ujiannya sangat malas, ujiannya kok tiba-tiba hoream, banyak ujian-ujian, itu adalah menandakan bahwa kita sudah masuk gerbang diterima dan kita sudah masuk besar harapan kita sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nasihat-nasihat yang Allah lontarkan, yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, nasihat-nasihat yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis-hadisnya, terkadang itu semua Allah buktikan bukan hanya nasihat, tetapi Allah buktikan dengan memberikan kita merasakan apa yang dikatakan oleh Allah. Agar apa? Agar kita bisa merasakan betapa buruknya dunia dan membenarkan apa yang diberi nasihat oleh Allah, serta kita zuhud dengan dunia atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimaksud dengan hikmah yang ke-230 ini. Alima annaka la taqbalu nushal mujarrad. Allah tahu bahwa engkau tidak hanya bisa menerima kalau dinasihat saja, pada wakoka min dawatiha ma yashulu alaika wujudu firokiha, maka Allah rasakanlah, Allah buktikanlah nasihat-nasihat itu supaya engkau bisa mudah untuk kembali kepada Allah, berpisah dengan dunia, dan supaya engkau bisa juhud di dalam dunia. Jadi kesimpulannya, semua musibah, semua penyakit, semua kesusahan yang menimpa seseorang yang sedang menuju ke hadrat Allah, menuju ingin ma'rifat kepada Allah, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan rahmat? Karena dengan begitu dia bisa mengetahui bahwa benar dunia itu adalah tempat musibah, benar dunia itu kesenangan yang menipu, sehingga dia terkikis. Yang dimaksud oleh Allah agar kita zuhud hati kita, agar hati kita tidak ada kecintaan dengan dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.